refleksi diri, memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar dan pemelajar. Ridawati, SDN Pegadungan 05 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Jakarta Barat. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan. Pentingnya tuntunan dalam kehidupan manusia sama halnya dengan pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Dengan demikian, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Montessori mementingkan pelajaran panca indera. Anak diberi kemerdekaan dengan luas tetapi permainan tidak dipentingkan. Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak dan kegembiraan anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Taman Siswa menggunakan kedua metode tersebut, pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisah. Taman Siswa terdapat kepercayaan bahwa segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat. Anak yang masih samar-samar, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti juga akhir dari tujuan pendidikan. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Di depan, guru memberikan contoh yang baik atau teladan yang patut diikuti. Ing madya mangun karso. Di tengah, guru membantu siswa untuk terus tumbuh, mengembangkan potensi dan meningkatkan pemahaman mereka. Tuturi handayani.
Di belakang, guru memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan yang berkesinambungan agar siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Saya sebagai pembelajar dan pembelajar yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajar, saya sebagai guru berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan tidak ragu untuk terus belajar dari pengalaman serta dari murid. Sebagai sosok yang merangkul pengetahuan baru dan berinovasi dalam pendekatan pengajaran. Pembelajar, saya selalu membuka diri untuk menerima masukan, kritikan, dan pandangan dari murid-murid. Saya seorang pembelajar yang tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar dari interaksi dengan murid. Dengan ini, saya dapat memahami kebutuhan dan potensi unik dari setiap murid, dan dapat mengadaptasi pendekatan pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar masing-masing murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.